Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjidul Hidayah. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Tauhid dan kita masuk pada bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wasaddahu kulla tariqin yusilu ila syirki. Bab apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tauhid dan menutup segala celah atau jalan-jalan yang menuju kepada kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya keras untuk menjaga tauhid agar tetap umatnya di atas tauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Dan ini bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghendaki di antara umatnya ini terjerumus kepada kesyirikan. Makanya dia berusaha untuk menjaga tauhid terhadap umat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat beberapa riwayat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha menjaga tauhid ini, kita akan lihat betapa luar biasanya Nabi menegakkan tauhid dan menjaga tauhid ini. Salah satu contohnya adalah ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan dirimu. Maka Nabi SAW marah dan mengatakan, aja'altani lillahi nidda, apakah engkau akan menjadikan aku tandingan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kul, katakan, Masya Allah wahda, atas kehendak Allah saja, titik, jangan bawa-bawa saya. Lihat bagaimana Nabi SAW marah, padahal orang ini hanya mengucapkan kalimat itu, atas kehendak Allah dan kamu. Dan ini biasa di masyarakat kalimat ini kan, atas kehendak Allah dan juga kehendakmu. Tapi Nabi SAW marah, apakah engkau akan menjadikan aku tandingan dengan Allah? Katakan atas kehendak Allah saja. Kemudian juga yang kedua, bagaimana Nabi SAW atau bentuk penjagaan Nabi SAW terhadap tauhid. Rasul sampai melarang tidak boleh orang bersumpah kepada selain Allah. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapapun yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Lihat, sampai bersumpah saja harus diatur. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat dan juga umat Islam, Dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma,
Kata Nabi SAW, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku seperti orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam, di mana mereka menuhankan Isa. Maka Rasul mengatakan, innama ana abdun faqulu Abdullah wa Rasul. Saya ini hanya hamba biasa, bukan Tuhan. Maka katakan hamba Allah dan Rasulnya. Nabi SAW tidak hendak umat Islam ini seperti Yahudi dan Nasrani, di mana Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah, di mana Nasrani juga mengatakan hal yang sama, Isa itu putra Allah. Bahkan lebih ekstrim daripada Yahudi mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan. Dan ini bentuk bagaimana Nabi SAW berusaha untuk menjaga tauhid. Atau yang keempat contohnya, ketika Nabi SAW hendak berperang dalam perang Hunain, maka para sahabat yang baru-baru masuk Islam melewati satu pohon yang dahulu di masa jahiliyah pohon itu dianggap berkah. Sehingga kebiasaan mereka sebelum perang, mereka biasa di zaman jahiliyah menggantungkan pedang di pohon itu. Mereka berhenti sejenak kemudian mengatakan kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lakum dhatu anwat. Rasul, jadikan kami gantungan pedang di pohon seperti itu, seperti dahulu mereka orang-orang musyrik juga punya. Maka Nabi SAW mengatakan, walladhi nafsi biyadih la tarkabunna sunnata man kana qablakum. Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh kalian akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ataupun Nabi SAW menjelaskan tentang perkataan para sahabat ini dengan perkataan Bani Israel kepada Musa, dan mengatakan, apakah kalian akan mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, qala innakum qaumun tajhalun. Apa perkataan orang-orang Bani Israel kepada Musa tatkala Musa berhasil menyeberangkan Bani Israel, kemudian lewat di sebuah perkampungan di mana kampung itu rata-rata penyembah patung-patung sapi. Maka tiba-tiba kemudian Bani Israel mengatakan kepada Musa, ya Musa, jadikan untuk kami Tuhan seperti itu yang banyak. Maka Musa alaihissalam marah dan mengatakan, sungguh kalian kaum yang jahil, sudah diberikan petunjuk mau sesat pula. Lihat bagaimana Nabi SAW menyamakan para sahabat yang hendak meminta kepada Rasul untuk menjadikan satu pohon bidara dijadikan pohon-pohon berkah. Dan ini bentuk penjagaan Rasul kepada tauhid. Kemudian yang kelima, Nabi SAW melarang, tidak boleh orang datang ke dukun, paranormal dan yang semacamnya. Kata Nabi SAW, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawman atau arba'ina laylatan. Barang siapa yang datang ke arraf, orang yang suka meramal, kemudian bertanya sesuatu belum membenarkan, baru bertanya saja, maka salatnya 40 malam ditolak. Bagaimana kalau sampai membenarkan, maka dia telah kufur dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga bentuk bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga umatnya agar jangan sampai datang ke dukun, karena itu bertentangan dengan tauhid. Kemudian yang keenam, ketika ada seorang sahabat yang ingin bernadar, kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW soal tempat yang dinadarkan yang bernama Buana. Boleh enggak saya nadar di tempat itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW bertanya, apakah Buana itu ada berhala di situ? Sahabat ini mengatakan tidak ada wahai Rasul. Ataukah di tempat itu ada
ulang tahun kesyirikan yang biasa dirayakan orang-orang musyrik, kata sahabat ini tidak ada. Kata Rasul, kalau begitu silahkan kau sampaikan nadarmu di tempat itu. Sampai Rasul bertanya soal tempat, ada kesyirikan enggak di situ? Dan ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW ingin betul-betul menjaga tauhid. Kemudian yang nomor 7, Nabi SAW mengatakan kepada salah seorang sahabat, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, saat dibonceng, kata Nabi SAW, ya gulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, dan kalau engkau mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi kalau kita bercerita tentang bagaimana Nabi SAW berusaha keras menjaga umatnya untuk tidak terjerumus kepada kesyirikan. Lah, bab ini menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi SAW berusaha menjaga tauhid sebaik-baiknya dan berusaha menutup celah kesyirikan sebesar atau sekecil apapun dari kesyirikan itu. Baik, kemudian di sini pengarang membawakan beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Pertama, surah At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu, berat terasa olehnya penderitaan, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untukmu, amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini banyak faedah yang kita akan petik. Pertama, kalimat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul dari jenis kalian. Maksudnya Nabi SAW adalah manusia karena diutus dari jenis manusia. Kenapa kemudian nabi-nabi yang diutus kepada kita ini semua dari manusia? Kenapa tidak dari malaikat? Kenapa pula tidak dari bangsa jin? Maka tentu ini akan dijawab. Tapi sebelumnya perlu diketahui bahwa yang dimaksud ayat laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari jenis kalian. Rasul di sini artinya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jelas-jelas nasabnya memiliki nasab yang baik dan akhlaknya adalah akhlak terbaik, dan dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Satu hari terjadi dialog Raja Herakli dengan Abi Sufyan. Kita tahu bahwa Herakli ini dia bermimpi. Dalam mimpinya kerajaannya ditumbangkan oleh orang atau pasukan yang semua pasukan itu disunat. Ketika dia terbangun, dia mengumpulkan seluruh para pembesarnya, tukang-tukang ramalnya, penasihat spiritualnya, menceritakan soal mimpinya. Bahwa mimpinya berkali-kali mengatakan seperti itu, bahwa kerajaannya akan ditumbangkan oleh pasukan yang semuanya disunat. Akhirnya para pembesar Herakli mengatakan, wahai raja, setahu kami kaum yang disunat itu orang-orang Yahudi. Kalau yang anda maksudkan orang-orang Yahudi, kita bantai semua Yahudi yang ada di sini. Tapi selang beberapa waktu kemudian datanglah orang-orang Arab yang dipimpin Abi Sufyan berdagang ke Syam. Kemudian ditangkap, rupanya mereka juga disunat. Jadi Yahudi itu juga sama dengan Islam disunat.
Akhirnya kemudian Herakli ini curiga, jangan-jangan penguasa yang akan menumbangkan dirinya adalah dari orang-orang Arab, karena orang-orang Arab itu rata-rata disunat. Padahal mereka di atas kejahiliahannya, tapi mereka disunat ya, karena sunat itu sunnahnya Ibrahim. Ceritanya panjang, tapi terjadi dialog. Di antara dialognya adalah bercerita tentang seseorang yang mengaku Nabi di Mekah. Herakli bertanya kepada Abi Sufyan, kaifa nasabuhu fikum? Macam mana nasab Nabi yang mengaku Nabi di kampung kalian itu? Qala, maka Abu Sufyan mengatakan, huwa fina dzu nasabin. Dia maksudnya Nabi SAW adalah pemilik nasab yang agung. Kemudian Herakli mengatakan, ya memang ar-rusulu tub'atsu fi nasabi qaumiha. Memang setiap rasul itu harus diutus dari nasab kaumnya dan memiliki nasab yang agung. Kemudian dialog ini juga terjadi antara Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu dengan Raja Najasyi. Ketika Amr ibn As radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, dia diutus untuk mengembalikan sahabat yang hijrah ke Habasyah, tapi oleh Najasyi dihalang-halangi. Kemudian terjadi dialog. Salah satu dialognya di mana Ja'far bin Abi Talib mengatakan kepada Najasyi, ayyuhal malik, inna kunna qauman fi jahiliyatin na'budul asnama wa na'kulul mayyitata wa na'til fawahisha wa naqta'ul arhama wa nusi'ul jiwara wa ya'kul al-qawiyyu minna dhaif fa kunna ala dhalika hatta ba'atha Allahu alaina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu fada'ana ila Allah linuwahidahu wa na'budahu wa nakhla' ma kunna alaihi ma nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal awthan ila akhiril kalam min Ja'far ibn Abi Talib. Kata Ja'far ibn Abi Talib, wahai raja, dulu kami ini kaum yang jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, berzina, memutus tali silaturahim, berbuat buruk kepada tetangga, yang kuat menindas yang lemah, dan begitu seterusnya, sampai datang kepada kami utusan Allah, seorang rasul yang kami kenal nasabnya. Yang lagi dia mengatakan, kami kenal nasabnya, kami kenal kejujurannya, kami kenal amanahnya, kami kenal bagaimana dia menjaga kehormatannya, dan begitu seterusnya. Dari sini ada hikmah kenapa Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang utusan itu dari jenis kalian. Karena dengan rasul diutus dari jenis kita manusia, sehingga kita bisa menirunya. Karena nampak siapa nasabnya, macam mana akhlaknya, macam mana amanahnya, macam mana kejujurannya, macam mana perkataannya, macam mana perbuatannya, nampak di mata kita, sehingga kita bisa mengikutinya. Bayangkan saja, kalau seandainya kemudian Rasul ataupun Nabi yang diutus kepada kita bukan manusia tapi malaikat, sebagaimana keinginan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah mengatakan, dan itu disebutkan dalam Quran, surah Al-Isra ayat 9495, wa ma mana'an nas an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basharan rasula qul law kana fil ardi malaikatan yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka mengatakan, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Maunya orang-orang jahiliyah itu, jangan manusialah yang jadi nabi, yang jadi rasul itu, kalau bisa malaikat yang jadi nabi dan rasul itu. Maka Allah jawab, katakan ya Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.
Tapi kan tidak ada malaikat berjalan-jalan di bumi. Yang nampak dengan kita, malaikat kan gaib, tidak bisa dilihat. Kalau seandainya kemudian Rasul itu dari kalangan malaikat, macam mana kita bisa mencontohnya? Sementara malaikat gaib bagi kita, kita tidak mampu memandang mereka. Dan malaikat itu sifatnya tidak pernah bermaksiat dan ibadah terus. Kemudian sifat-sifat yang lainnya berbeda dengan manusia. Mereka tak makan, kita makan. Mereka tak kawin, kita kawin. Mereka tak punya anak, kita pula banyak anaknya. Jadi tidak bisa dicontoh jadinya. Dan ayat yang lain mengatakan wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihi ma yalbisun. Dan mereka berkata, maksudnya orang-orang jahiliyah, mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu. Tetapi mereka tidak diberikan penangguhan sedikit pun. Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari para malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki, dan dengan demikian pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Jadi seolah-olah Allah ingin katakan, seandainya malaikat diutus jadi nabi kemudian menjelma seperti manusia laki-laki, pasti mereka meragukan juga. Jadi bukan itu masalahnya. Karena ada kaum itu, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, kau berikan peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Sekalipun Rasulnya malaikat, tetap di antara mereka pasti tidak akan beriman. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari jenis kalian. Lalu apa hikmahnya? Pertama, hikmahnya adalah untuk menguji manusia. Hikmah yang paling besar, kenapa Rasul itu dari kalangan manusia bukan dari kalangan malaikat, untuk menguji kita. Apakah kita mau beriman dengan dia ataukah tidak beriman dengan dia? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah qudratuhum 'alal imtithali wat ta'ah. Kita bisa mencontoh dia dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau manusia kita bisa melihatnya, karena dia seperti kita bisa meniru dari cara jalannya, cara makannya, cara muamalahnya, cara keluarganya, cara bertetangganya, cara dagangnya, dan begitu seterusnya, cara berpolitiknya, semua kita bisa tiru. Itu yang kedua. Di antara hikmahnya kenapa Nabi itu bukan dari kalangan malaikat tapi dari kalangan Rasul. Kemudian yang ketiga, di antara hikmahnya juga, annahum ya'rifunahu qabla an-nubuwah. Mereka mengetahui bagaimana sejarah Nabi SAW sebelum dia diangkat jadi Nabi. Dari akhlaknya, dari amanahnya, dari ifahnya, dan begitu seterusnya. Sehingga ketika kemudian orang ini betul-betul diangkat jadi Nabi, tidak ada cacat bagi dia. Apa yang mau dicatat? Apa dikatakan cacat orang ini? Toh sebelum dia jadi Nabi memang orang baik, orang amanah, orang jujur. Apa masalahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Rasul yang diutus kepada kita itu bukan malaikat apalagi jin, tetapi dia adalah manusia sama dengan kita. Kul innama ana basyarun mislukum. Katakan ya Muhammad, saya adalah manusia seperti kalian. Tapi walaupun demikian, dia seorang Rasul yang penuh dengan keutamaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Azizun 'alaihi ma anittum. Berat rasanya yang ditanggung Nabi SAW ketika melihat kaumnya menderita. Jadi Rasul itu tidak tega. Kalau seandainya ada di antara kaumnya itu menderita, berat rasanya bagi Nabi SAW melihat penderitaan kaumnya. Artinya Nabi SAW memiliki sifat kasih sayang dan rahmat di sini kepada kaumnya.
kalau bisa kaumnya tidak menderita, termasuk di dalam ajaran-ajaran yang Rasul ajarkan kepada umatnya. Kalau bisa tidak ada yang menyulitkan bagi umatnya. Itulah makna azizun alaihi ma'anittum itu. Lah di antaranya bagaimana Nabi SAW ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau anak umatnya ini tidak masuk ke dalam surga. Sampai-sampai Rasul berdoa kepada Allah agar separuh daripada umat Islam itu semua masuk surga. Separuh daripada umat manusia ini adalah umat Islam yang masuk surga. Itu karena tidak mau Nabi SAW melihat ada umatnya masuk ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bentuk kasih sayang Rasul kepada umatnya, karena umat Rasul itu kan ada dua ya. Ada yang disebut dengan ummatul al-istijabah. Yang kedua ada ummatud dakwah. Ada umat al-istijabah, maksudnya umat yang sudah menerima Islam. Tapi ada juga yang disebut dengan ummatud dakwah, umat yang harus dakwahi. Mereka lah umat di luar daripada Islam, tapi mereka semua umat Nabi. Karena Nabi itu diutus kepada seluruh manusia. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya yang diutus kepada kaumnya saja. Sehingga mencakup umat yang menerima dakwah Rasul atau umat yang menentang dakwah Rasul, semua adalah umat Nabi. Saya contohkan ketika Nabi SAW berangkat ke Taif untuk berdakwah. Apa yang terjadi? Orang-orang Taif melempari Rasul dengan batu kan, sampai lari 1 mil. Dan dihalang-halangi oleh pundaknya siapa? Zaid ibn Harithah, pembantunya. Bahkan dijelaskan dalam sirah, batu-batu yang dilempar kepada Rasul itu banyak mengenai badan Rasul dan badan Zaid ibn Harithah, sehingga berdarah-darah kemudian badannya ini. Tentu seorang nabi adalah wali dari wali-wali Allah. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapapun yang memusuhi wali-wali, berarti dia telah mengumandangkan perang dengan. Maka ketika Nabi SAW sudah kelelahan kemudian istirahat, datang Jibril dan 2 malaikat penjaga bukit. Kata Jibril, wahai Muhammad, aku membawa 2 malaikat penjaga bukit Taif. Kalau engkau mau perintahkan keduanya, maka 2 malaikat akan mengangkat bukit itu dan menimpakan kepada seluruh penduduk Taif yang menentang kamu. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW memiliki kasihan kepada musuhnya dan mengatakan, jangan, karena saya berharap walaupun tidak bapak-bapaknya masuk Islam, saya berharap cucu-cucunya ada yang mentauhidkan Allah. Dalam riwayat, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka karena mereka umat yang tidak tahu. Begitulah bagaimana rasa sayangnya Rasul kepada umatnya. Kalau bisa jangan ada yang menderita umatnya. Itulah mana azizun alaihi ma anittum. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayatnya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum. Rasul itu amat semangat untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Bagaimanapun Nabi SAW berusaha keras bagaimana caranya semua umat ini mentauhidkan Allah. Walaupun kenyataannya ada yang mentauhidkan, ada yang tidak. Tapi keinginan Nabi SAW kalau bisa semua umat ini betul-betul masuk Islam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat dalam sirah Rasul, bagaimana Rasul mendakwahkan tauhid di periode pertama Mekah itu luar biasa. Terkadang dia jalan ke pasar-pasar, kemudian mengatakan di hadapan orang-orang, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Tapi terkadang di belakangnya ada pamannya Abu Lahab, kemudian melempar kerikil kecil di punggungnya, seraya mengatakan la tusaddiquhu fa innahu kadzib. Jangan benarkan ucapan orang ini, dia itu pendusta. Kalau yang ngomong orang lain bisa diterima loh, kalau yang ngomong pamannya, apa kata orang? Pamannya saja mengatakan dia berdusta, apalagi kita. Ya.
Tapi itu menunjukkan bahwa bagaimana semangatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hidayah. Dia mendakwai seluruh para pembesar Quraisy, ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi semangat luar biasanya Nabi SAW dalam berdakwah itu menjadi percontohan bagi setiap dai ketika mendakwahkan tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mensifati beliau dengan kata-katanya bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Berarti di sini ada 3 sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada Nabi. Pertama, azizun alaihi ma'anitum. Rasul itu sangat berat ketika melihat penderitaan umatnya. Kemudian yang kedua, harisun alaikum, sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu sangat sayang dan cinta kepada umatnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Lihat bagaimana Nabi SAW sampai menyembunyikan doa yang merupakan doa mustajab. Disembunyikan sengaja. Padahal Rasul kalau mau ketika peristiwa Taif, dia bisa saja berdoa kan, hancurkan Taif ya Rabb, Allah hancurkan Taif itu. Atau pasca dia hijrah, ketika semua orang menyerbu dia, mencari dia, Rasul bisa saja berdoa supaya menghancurkan orang-orang kafir Quraisy kan. Tapi doa pamungkas Rasul tidak keluarkan di dunia. Kapan dikeluarkannya? Kelak untuk akhirat, untuk menjadi syafaat bagi umatnya. Di mana semua para nabi kemudian doa-doa yang mustajab sudah didoakan di dunia, tapi Rasul menutupi doa itu untuk di akhirat. Untuk siapa? Untuk umatnya, sebagai syafaat bagi mereka. Makanya lihat ketika hadis-hadis seputar syafaatul uzma, bagaimana Nabi SAW sampai sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah katakan, irfa ra'saka ya Muhammad sal tu'ta qul tusma ishfa tushafa. Bangun wahai Muhammad, katakan kau didengar, minta kau diberi, mintalah syafaat, aku akan berikan kau syafaat. Lah salah satunya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan apa? As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku, kata Rasul, pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itulah kita umat Islam, umat yang akan mendapatkan syafaat terbaik kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga korelasi dari ayat ini dengan bab bagaimana Nabi SAW betul-betul menjaga tauhid dan menutup segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Korelasi ayat ini adalah Nabi SAW sangat-sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Memberikan hidayah kepada umatnya. Dan Nabi SAW saking sayangnya dengan umatnya, menjelaskan segala sesuatu dan tidak tertinggal untuk umatnya. Apapun yang bisa mendekatkan ke dalam sorga, Rasul jelaskan. Apapun yang bisa menjauhkan manusia dari neraka, Rasul jelaskan. Sampai Abu Dzar mengatakan, tidaklah ada burung yang terbang ke langit kemudian mengepakkan kedua sayapnya kecuali semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Termasuk juga masalah kesyirikan. Kalau urusan-urusan remeh-temeh seperti orang masuk kamar mandi, masuk jamban, dijelaskan oleh Rasul bagaimana cara masuk, apa yang doa yang dibaca, keluar juga apa juga yang didoa ketika dalam kamar mandi, apa adab-adabnya. Ini perkara remeh-temeh soal urusan jamban. Macam mana pula soal urusan tauhid dan lawan daripada tauhid kesyirikan? Tentu Rasul lebih lagi menjelaskan dua perkara tadi. Dan itu kita lihat bahwa sepertiga Al-Quran sendiri adalah bicara tentang tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah korelasi kenapa Syekh ataupun pengarang mengambil pendalilan dari surah At-Taubah ayat berapa tadi? 128 tentang bab.
Kemudian dalil yang kedua, Nabi SAW bersabda, dalil yang kedua, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. La taj'alu buyutakum kubura. Wa la taj'alu qabri ida. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin wa ruwatuhu thiqatun. Kata Nabi SAW dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Ucapkanlah banyak-banyak salawat kepada, karena sungguh ucapan salawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Hadis ini dikeluarkan Imam Abi Dawud dengan sanad yang baik dan para perawi yang thiqah. Perhatikan hadis ini. Nabi mengatakan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ada dua pemaknaan ulama dari kalimat ini. Makna yang pertama, artinya jangan mengubur mayat di rumah-rumah kalian. Itu makna pertama. Tak boleh kita menguburkan mayat di rumah, tapi kuburlah mayat itu di pekuburan kaum muslimin kalau dia muslim. Karena ada orang-orang yang kemudian saking cintanya dengan keluarga, dia tidak bawa jenazah itu ke kuburan umum, tapi sengaja ditaruh di halaman rumahnya, di belakang rumahnya, di kebunnya. Ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya dia dikuburkan di sekitar rumahnya, di halamannya, atau di terasnya, atau di belakang rumah, siapa yang menziarahi dia? Hanya keluarganya saja. Tapi kalau diletakkan di kuburan kaum muslimin, maka setiap hari orang Islam ziarah kubur dan berdoa, dia pun kena doa orang-orang yang ziarah. Maka makna pertama dalam hadis ini, jangan kalian jadikan kuburan itu di rumah-rumah kalian. Dan makna yang kedua, artinya jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan sepi. Tidak ada baca Quran, tidak ada salat, tidak ada zikir. Makanya kenapa Nabi SAW mencontohkan seutama-utama salat sunnah itu di rumah. Seperti salat rawatib, Rasul biasa di rumah. Karena jangan sampai kemudian di rumah itu sepi, tidak ada salat sunnah, tidak ada orang baca Quran di situ. Nah, ini juga makna yang kedua. Kemudian wala taj'alu qabri ida, di sini syahidnya yang korelasinya dengan bab jangan kalian jadikan kuburku sebagai id. Ada orang yang bersengaja ingin ziarah ke makam Rasul dalam rangka menyampaikan salam kepada Rasul. Seolah-olah kalau kita mengucapkan salawat dari sini tidak akan sampai pula di kuburan Rasul. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus para malaikat yang membawa salam kita dan salawat kita kepada Rasul. Jadi kalau seandainya antum bersalawat di mana saja, antum bersalawat di masjid ini, antum bersalawat di rumah, antum bersalawat di jalan, setiap kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah akan utus malaikat membawa salawat kita masuk ke dalam kuburan Rasul. Kemudian malaikat ini mengatakan, wahai baginda umatmu fulan ibn fulan telah bersalawat kepada, maka Rasul akan menjawab salawat kita dan mengatakan semoga Allah berikan 10 kali salawat kepada dia. Makanya ada kisah dari Syalbani rahimahullah ta'ala. Jadi Syalbani ini sedang melakukan safar dari Mekah ke Madinah. Di tengah jalan dicegat orang, ya macam syurtah, polisi. Tahu kenal dia Syalbani. Tiba-tiba polisi ini mengatakan, syurtah ini mengatakan kepada Syalbani, ya Syekh, kalau engkau ke Madinah, kemudian sampai di kuburan Nabi, titiplah salamku untuk baginda, katanya. Kata Syalbani, bagaimana kalau aku lupa mengucapkan salam, titipan salam darimu kepada Nabi? Atau macam mana kalau seandainya kutitipkan salam kepada Nabi, tiba-tiba tidak sampai kepada Nabi? Kata Syalbani, cukuplah kau salawat di sini, nanti salawatmu sudah sampai ke Madinah sana. Ya. Artinya
Ada orang-orang itu yang sengaja niat ibadah hanya untuk menziarahi kuburan Nabi, padahal dilarang, tidak boleh. Bukan tidak boleh ziarahnya, bukan. Maksudnya mengadakan perjalanan safar dalam rangka ibadah, kalau ditujukan ke kuburan Nabi saja tidak boleh. Karena Rasul mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh dalam rangka melakukan safar ibadah kecuali ketiga masjid saja. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa atau Masjid Nabawi. Itulah 3 safar yang niat ibadah boleh di situ. Lah sesampainya di Masjid Nabi, karena sudah kadang di Masjid Nabi, ya ziarahlah ke kuburan Nabi. Tapi kalau dikhususkan, maka itu tidak ada dalilnya. Apa coba kalau mengkhususkan? Kalau ingin bersalawat saja dari sini bersalawat juga sampai kepada dia. Berarti ada maksud lain. Boleh jadi mungkin meminta-minta di kuburan Nabi dan begitu seterusnya kan? Nah itu bisa menjerumus kepada kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian pendalilan yang ketiga juga, yang terakhir, hadis Ali bin Husain. Jadi hadis Ali bin Husain dijelaskan bahwa ia melihat seseorang masuk ke dalam celah-celah yang ada pada kuburan Rasul, kemudian berdoa, maka ia pun melarangnya seraya berkata kepadanya, maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidu qabri idan wa la buyutakum kubura wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni haitsu kuntum. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan ucapkanlah doa salam untukku, karena doa salam kalian akan sampai kepadaku dari mana saja kalian bersolawat, tidak mesti di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.